Oke, kali ini kita akan membahas SIMAK UI 2018 mata pelajaran fisika. Nah, pada video ini kita akan membuat videonya itu berseri ya. Jadi setiap soal itu satu video. Nah, karena ini adalah video pertama, maka tentu saja ini adalah soal pertama. Nah, di SIMAK UI kemampuan IPA ya, tentu saja karena pelajarannya fisika, dia tuh soal pertama itu di nomor 31. Di sini katanya ada sebuah sistem terdiri dari balok bermassa M1 yang dihubungkan seutas tali ke balok bermassa M2. Ini melalui sebuah katrol bermassa M. Ini katrolnya ya. Koefisien gesek antara permukaan balok M1 dan permukaan meja adalah K. Sistem bergerak dari keadaan diam. Jadi ada mu K ya. Ada mu K atau koefisien gesek kinetis besarnya K. Tali bergerak tanpa slip pada katrol. Oke, massa tali dapat diabaikan, katrol berbentuk cincin homogen, energi katrol M setelah sistem bergerak selama T adalah gitu. Jadi di sini ada tali ya, terus talinya itu nggak slip di katrol, akibatnya katrol berputar. Nah, karena ada tali, jadi pasti ada tegangan tali ya, T1, sini ada T2 gitu. Nah, sistem kan bergerak ya, jadi kita asumsikan bahwa sistem bergerak ke arah sana gitu. Ada percepatan A, terus di sini ada percepatan sudut ya yang arahnya ke sini gitu. Nah, oke. Sistem juga berada dalam medan gravitasi kan. Jadi kita bikin ada apa? Garis percepatannya tuh ke bawah ya. Itu kenapa ini enggak tegak lurus ya? Nah, itu G ya. Percepatan gravitasinya G. Nah, jadi yang ditanya tuh kan energi kinetik ya setelah T gitu. Jadi karena katrol itu berputar, pasti energi kinetiknya adalah energi kinetik rotasi kan. Jadi EK sama dengan setengah I omega kuadrat kan. Katrol kan nggak kemana-mana ya, tetap di sini ya. Jadi ya nggak ada energi kinetik linear ya. Gitu. Nah, di sini katanya katrol berbentuk cincin homogen kan. Jadi I-nya itu sama dengan setengah mr kuadrat. Nah, di mana R itu adalah jari-jari katrol. Momen inersia ini udah hafalan ya. Jadi kayak momen inersia pada batang gitu kan, udah harus dikenal ya. Harusnya di soal diberikan sih nilai I-nya itu berapa gitu, supaya kalau seandainya ada yang lupa kan nggak ini ya, nggak bingung gitu. Nah, yang belum kita ketahui adalah omega kan atau percepatan sudut gitu. Ini berapa? Itu kita harus meninjau dinamika sistem yang bergerak nih. Nah, karena sistem bergerak ya, pasti kita ngomongnya tentang hukum Newton ya dalam kerangka hukum Newton 2 gitu. Jadi kita perlu membuat diagram bebas pada benda gitu kan. Nah, pada M1 pasti ada gaya berat kan, karena benda kan dalam medan gravitasi ya, pasti ada W1 ya, omega W1. Nah, benda itu kan berada di atas lantai horizontal ya, atau di atas meja yang horizontal. Artinya ada gaya normal ya. Gaya normal yaitu N1 gitu. Nah, gaya normal pada benda yang berada di bidang horizontal itu adalah, atau sebenarnya gaya normal yang tegak lurus terhadap ini ya, terhadap medan gravitasi itu bukan tegak lurus sih. Yang tegak lurus dengan ini ya, lantai lah istilahnya. Itu M1G gitu. Nah, beratnya juga M1G. Terus karena benda berada di atas lantai yang kasar ya, pasti ada gaya gesek ya, gaya gesek Fg gitu. Nah, pada M2 ada gaya berat juga kan, W2. Oke. Nah, benda berada di
eh, berada dalam sistem percepatan A gitu. Oke, kita tinjau masing-masing benda ya. Gimana hukum Newton 2 bekerja pada setiap benda. Jadi kita tinjau pertama itu adalah M1. M1 terlalu ini ya. Kita ganti jadi lebih kecil. Oke. Tinjau M1 ya. Jadi M1 itu kan tadi gini ya, benda M1 berada di atas lantai horizontal. Terus di sini ada gaya gesekan ya, ada gaya FG, terus di sini ada T1, sini ada A kan ya. Jadi hukum Newton yang bekerja pada pada arah sumbu X ya, ada pada arah A itu adalah sigma F sama dengan M1 kali A kan. Nah, eh T1 kan searah dengan A. Jadi kita tetapkan yang searah dengan percepatan itu adalah nilainya positif ya. Jadi T1 dikurang Fg kan. Fg sama dengan M1 dikali A. Nah, gaya gesek itu didefinisikan sebagai Fg sama dengan gaya normal dikali koefisien gesek kan. Nah, di sini gaya normalnya itu adalah gaya normal pada benda satu ya. Jadi N1 dikali mu K kan. N1 tadi apa? M1 tadi M1 kali G kali mu K tadi besarnya K gitu. Jadi bisa kita tulis kembali T1 dikurang ya K M1G sama dengan M1A. Maka T1 kita dapatkan M1A ditambah K M1G. Nah, ini persamaan ini kita simpan ya untuk kita gunakan nanti. Jadi kita simpan. Oke. Simpan ya. Oke. Nah, kita namakan persamaan persamaan 1 ya. Persamaan 1. Sekarang kita tinjau benda M2. Nah, benda M2 kan itu tergantung ya. Kita tinjau benda M2. M2 kan tadi tergantung ya. Tergantung ada W2 kan. Di sini ada T1. Terus ada percepatan A ya. Jadi hukum Newton keduanya dapat ditulis sigma F sama dengan M2 dikali A gitu. Nah, karena W2 searah dengan A, maka W2 positif kan. Di W2 dikurang T1 ya, karena T1 berlawan arah dengan W2 sama dengan M2 dikali A. Oh, ini T2 ya. Salah. Ini T2. T2. Maka T2 itu sama dengan M2G ya, karena W2 itu adalah M2G, M2G dikurang M2A gitu. Nah, ini juga kita simpan nih. Jadi persamaan 2 gitu. Persamaan 2. Oke. Selanjutnya kita akan meninjau katrol. Kita tinjau katrol. Tinjau katrol. Tinjau. Katrol dengan massa M ya. Nah, di sini kan ada katrol ya. Jadi kita gambar lagi katrolnya. Ini ada katrol kan. Di sini ada T1 kan ya. T1. Di sini ada T2 kan.
Ini T1, ini T2 gitu. Nah, di sini ada pusat katrol ya, pusat lingkaran. Nah, kita tahu bahwa si katrolnya itu tadi kan ada percepatan ya. Jadi ada percepatan sudut. Jadi di sini ketegangan tali ini membuat si katrol ini eh, berputar ya. Karena si tali tidak slip kan. Jadi pasti ada torsi di sini ya. Nah, torsi kan kita ketahui besarnya apa? Besarnya itu adalah R cross F kan. Nah, torsi itu juga merupakan besaran vektor ya. Nah, kalau seandainya kita tinjau besarnya aja, jadi torsi sama dengan kalau seandainya dia tegak lurus ya, jadi R kali F sin theta kan gitu. Nah, sin theta itu sudut yang dibentuk lengan gaya dengan gaya yang bekerja pada benda tersebut. Nah, di sini si T1 itu kan tegak lurus dengan pusat lingkarannya kan, pusat lingkaran ya, pusat rotasinya gitu. Ini ada R itu. Jadi si T1 pasti bentuknya gini. Nah, T1 ini R gitu. Nah, jadi kalau seandainya T1-nya bentuknya gini, kita pasti putarannya arahnya ke sana kan, gitu. Nah, karena dia berlawanan arah jarum jam, kita kita bikin T1-nya apa? Kita tetapkan nilai itu negatif kan, maka T1 pasti nilainya negatif gitu. Negatif. Terus T2 itu ini kan ya, ada T2 ya, terus ada R kan. Nah, searah jarum jam kan. Jadi nilainya positif gitu. Jadi T2 itu nilainya positif gitu. Nah, sementara itu kita juga tahu bahwa pada benda pejal, torsi itu adalah momen inersia benda dikali percepatan rotasi kan, atau sigma F ya. Jadi total torsi yang bekerja pada benda tersebut, pada benda pejal adalah momen inersia dikali percepatan sudut gitu. Nah, torsi torsi 2 itu kan kita ingin percepatannya itu positif kan. Jadi torsi 2 itu uh, ini ya, tadi T2 deh, berarti T2 dikali R. Nah, dikurang ya karena T1-nya itu, jadi kita tulis saja dulu T2 dikurang T1 ya. T2 torsi 2 dikurang torsi 1 sama dengan I dikali alfa kan. Torsi 2-nya tadi adalah T2 dikali R ya, dikurang T1 dikali R sama dengan I dikali alfa. Nah, ini bisa kita tulis menjadi T2 dikurang T1 dikali R kan, sama dengan I tadi kan setengah mr kuadrat kan, karena momen inersia katrol setengah mr kuadrat dikali alfa kan. Jadi T2 dikurang T1 sama dengan setengah, ini kan bisa kita coret ya, jadi tinggal setengah M R dikali alfa gitu. Nah, ini kita simpan jadi persamaan 3. Oke. Persamaan 3. Nah, sebenarnya kita bisa langsung aja ya. Jadi T2 dan T1 kan kita udah dapat ya. T2 dan T1 kita udah dapat. Jadi kita masukkan saja nilainya. Ini kita tulis kembali ya. Jadi T2 dikurang T1 sama dengan setengah M R alfa. T2 tadi berapa nilainya? T2 tadi M2G dikurang M2A. Di M2G dikurang M2 alfa dikurang ya. Kurang dalam kurung ya, karena T1 itu nilainya juga panjang. M1A ditambah K M1G gitu. 1A ditambah K M1G. M1A ditambah K M1G. Itu kurung sama dengan setengah M R alfa kan.
kita kelompokkan yang sejenis. Jadi M2G ya, M2G dikurang, karena minus kali plus kan minus ya, K M1G kurang M2A kurang M1A sama dengan setengah MR alfa itu. Atau bisa kita tulis menjadi M2 dikurang KM1 ya dalam kurung dikali G dikurang M1 ditambah M2 ya, bisa kita tulis kayak gini, dikali A sama dengan setengah MR alfa gitu. Nah, terdapat relasi percepatan sudut dengan percepatan linear kan. Jadi percepatan linear itu pada benda yang berputar ya. Jadi A sama dengan R dikali alfa kan. Maka alfa sama dengan atau kita masukkan aja ke sini ya. Jadi kita nggak perlu ini lagi, nggak perlu mengubah apa-apa lagi. Jadi kita tulis ya, kita copy aja ini. Oke. Bentar. Yang bawah. Oke, kita copy, kita pindahkan lagi. Nah, tadi kan A itu sama dengan R kali alfa kan. Jadi kita masukkan aja ke sini nilainya. Jadi oke, kita copy, tapi yang A-nya itu kita hapus gitu. Nah, jadi R dikali alfa. Nah, udah kan? Jadi terus kita tulis, jadi M2 dikurang K M1 G ya. G sama dengan ruas ini kita pindah ke kanan, jadi setengah MR alfa ditambah M1 tambah M2 kali R dikali alfa kan. Nah, M2 dikurang KM1G ya sama dengan setengah M ya, kita faktorkan ya, atau apapun lah namanya, tambah M1 tambah M2 kan, bisa kita tulis kayak gini gitu. Jadi R alfa itu adalah M2 dikurang KM1 dibagi M1 ditambah M2 ditambah setengah M gitu, dikali dikali G ya, dikali G gitu. Nah, ini persamaan 4 nih, kita simpan persamaan 4 ya. Oke, nah ini persamaan 4, kita tulis ya 4 gitu. Oke, selanjutnya kita ingin mencari energi kinetik kan tadi. Oke, energi kinetik ya. Nah, energi kinetik itu apa? Energi kinetik itu tadi kita tulis energi kinetik katrol yang berotasi ya, jadi setengah I omega kuadrat kan. Karena I itu adalah setengah MR kuadrat tadi ya. Kita ketahui. Jadi sama dengan setengah dikali setengah MR kuadrat dikali omega kuadrat kan. Nah, jadi seperempat MR kuadrat omega kuadrat gitu. Nah, percepatan sudut itu kan didefinisikan sebagai omega per T ya. Maka omega pasti apa? Alfa dikali T kan. Alfa dikali T gitu. Atau kalau di gerak lurus gerak berputar berubah beraturan kan, omega T itu kan sama dengan omega 0 ditambah alfa T kan. Karena mula-mula benda diam gitu kan, jadi omega T pasti apa? 0 ditambah alfa T kan. Atau langsung aja jadi alfa sama dengan omega per T gitu. Nah, tapi
secara umum definisinya adalah omega per T gitu. Jadi kita dapatkan omega sama dengan alfa dikali T gitu. Nah, kita substitusi ya, kita tulis kembali ya, K sama dengan seperempat M R omega kuadrat kan. Bisa kita tulis kayak gini kan. Karena R kuadrat omega kuadrat tuh bisa kita tulis kayak gini. Oke. Jadi ternyata Mas udah habis halamannya. Seperempat M R omega dikuadratkan gitu. Nah, omega tadi apa? Alfa dikali T kan. Jadi kita tulis jadi seperempat M R alfa dikali T dikuadratkan ya. Jadi seperempat M T kuadrat ya. R alfa dikuadratkan kan. T-nya bisa kita keluarkan jadi tetap ya, jadi T kuadrat gitu. Tapi R alfanya kita jadikan dalam kurung gitu. Nah, R alfa tadi kan kita udah tahu ya, di persamaan 4 kan ini. Ini kita masukin aja nilainya. Jadi EK sama dengan seperempat MT kuadrat ya, dalam kurung ini kita ini ya, kita copy gitu kayak gini. Aduh. Nah, kita copy jadi ke sini, kita masukkan ke sini. Nah, dikuadratkan kan, karena R alfa itu kan kuadrat ya, dikuadratkan. Jadi EK sama dengan seperempat MT kuadrat G kuadrat ya, dikali M2 dikurang KM1 dibagi M1 ditambah M2 ditambah M per 2 kuadrat gitu. Ini jawabannya. Jadi energi kinetik katrol setelah bergerak T adalah ini. Apakah ada jawabannya? Jawabannya udah ada ya pasti. Nah, jawabannya E ya. Jadi jawabannya E. Oke.